Baiklah, kita masuk pada sesi berikutnya, yaitu vaksinasi influenza. Kalau tadi meningitis menjadi salah satu vaksinasi wajib pre-perjalanan, influenza menjadi salah satu vaksinasi yang disarankan, artinya tidak diwajibkan. Mengapa influenza ini penting untuk dilakukan vaksinasi? Karena kita memiliki sejarah yang panjang dengan infeksi influenza ini. Yang paling terkenal adanya pandemi influenza pada tahun 1918. Saat itu hampir sama seperti saat tahun 2021 ini kita menghadapi pandemi COVID-19. Saat tahun 1918 di seluruh dunia mengalami pandemi influenza yang disebut sebagai flu Spanyol. Ada 40-50 juta orang meninggal. Dan ini menjadi pandemi yang cukup menghebohkan. Pada tahun 50-an ada epidemi infeksi influenza yang dikenal dengan flu Asia. Ada sekitar 1-4 juta orang meninggal. Jenisnya H2N2. Kalau yang flu Spanyol tadi H1N1. Pada tahun 60-an ada flu lagi, ada flu Hong Kong. Kurang lebih 1 juta orang meninggal karena infeksi influenza ini. Dan pada era tahun 2000-an kita mengenal adanya flu baru, yaitu flu burung yang menyebabkan kematian yang juga cukup tinggi. Artinya dalam beberapa dekade ini kita selalu berhadapan dengan pandemi maupun epidemi dari infeksi influenza. Untuk itulah mengapa vaksinasi influenza menjadi salah satu vaksinasi yang diharapkan dilakukan untuk orang-orang yang melakukan perjalanan. Kita sebelum membahas vaksinasinya, kita harus mengetahui terlebih dahulu virus influenza itu. Virus influenza itu ada beberapa tipe. Ada tipe A, tipe B, dan C1. Yang penting adalah tipe A dan B, sementara yang tipe C ini tidak terlalu penting dalam hal klinis karena tidak memberikan gejala klinis yang bermakna. Virus influenza A itu memiliki 2 tonjolan utama, yaitu H dan N, yang sering kita sebut sebagai hemagglutinin, yaitu H. Itu ada H1, H2, H3, H4, H5, dan seterusnya. Ada tonjolan yang satunya lagi yang disebut sebagai neuroaminidase atau tonjolan N. Itu juga ada N1, N2, N3, dan seterusnya. Sehingga kita nanti akan mengetahui jenis virus influenza itu ada H1N2, H1N1, H3N2, dan seterusnya. Artinya dari kombinasi angka ini saja kita bisa mengetahui begitu banyaknya serotype dari virus influenza. Kita sering melihat juga saat WHO dalam hal ini sebagai organisasi yang berwenang untuk memberikan klarifikasi kepada perusahaan-perusahaan yang membuat vaksin influenza, menentukan jenis serotype virus yang digunakan, ada beberapa nomenklatur yang digunakan. Yang pertama adalah ada huruf A di sini. Ini menunjukkan tipenya tipe virus A. Kalau ini B berarti tipe virus B. Yang kedua, ada kata-kata Singapura di sini. Ini adalah tempat isolasi pertama virus tadi ditemukan. Ada New Delhi, ada New York, ini akan kita temukan. Misalnya ini A, Singapura.
ini ada kata-kata 6. 6 ini adalah kode dari laboratorium dan 86 ini adalah tahun isolasinya. Sementara dari penamaan virusnya sendiri nanti akan ada istilah H dan N. H1, N1, H2, N2, H1, N2, dan seterusnya. Ini hanya ada pada virus tipe A saja. Tipe B tidak ada H1N1 atau H dan N yang tidak hanya ada di virus tipe A. Mengapa ini menjadi penting? Tadi penyakit ini sangat infeksius dan mudah sekali menular. Penularannya lewat droplet. Sama dengan meningitis, sama dengan COVID-19. Dan menyebabkan adanya infeksi saluran nafas atas yang akut. Infeksi ini bisa berulang. Kita pernah terinfeksi, bisa saja kita terinfeksi kembali. Mengapa? Karena virus influenza adalah salah satu virus yang mudah mengalami mutasi. Dan influenza ini merupakan infeksi airborne disease, sehingga bisa ditularkan hanya dengan berbicara saja. Inkubasinya cukup pendek, hanya 2-3 hari, tidak sampai terlalu lama seperti meningitis. Siapa yang punya resiko terinfeksi influenza? Yang pertama adalah pasien-pasien yang memiliki komplikasi atau komorbid penyakit lain. Misalnya pasien dengan diabetes atau PPOK. Selain itu, pasien-pasien yang berusia lebih dari 65 tahun. Kita tahu bahwa jamaah haji kita rata-rata berusia di atas 65 tahun akibat lamanya masa tunggu. Kemudian orang yang dirawat di panti jompo atau di rumah sakit, ini juga mudah terinfeksi. Pasien-pasien yang mendapatkan obat-obatan imunosupresi, misalnya pasien-pasien dengan autoimun, pasien-pasien dengan gagal ginjal, ini juga memiliki resiko untuk terjadinya infeksi influenza. Peningkatan resiko akan terjadi pada orang-orang yang mendapatkan terapi aspirin. Mengapa? Karena aspirin ini akan menyebabkan adanya gangguan sistem pertahanan di epitel pernafasan kita, yang bisa menyebabkan mudahnya virus ini untuk masuk ke dalam tubuh kita. Demikian juga resiko akan meningkat pada ibu hamil serta para pelaku perjalanan. Mengapa? Ya, pada ibu hamil karena memang daya tahan tubuhnya sedang menurun karena sedang hamil. Kemudian untuk para pelaku perjalanan, ya resiko terpaparnya menjadi lebih tinggi. Virus-virus influenza ini mengalami mutasi dengan cepat. Mengapa? Karena virus ini punya 2 kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan antigenic drift dan yang kedua antigenic shift. Antigenic drift ini biasanya yang dirubah adalah di spike-nya tadi, sehingga membuat variannya menjadi ada varian-varian minor. Ini utamanya virus A dan B, dan bisa memicu terjadinya resiko epidemi. Sementara kalau antigenic shift ini akan menghasilkan strain yang betul-betul baru, yang bisa saja strain ini lebih berbahaya, bisa saja strain ini lebih sulit untuk dikendalikan. Ini 2 kemampuan inilah yang dimiliki oleh virus influenza yang menyebabkan influenza seringkali menyebabkan epidemi. Ini yang kita sebut sebagai antigenic shift. Virus yang berasal dari burung masuk ke hewan lain, dalam hal ini yang paling sering adalah babi. Virus dari manusia juga masuk ke dalam hewan babi ini. Apa yang terjadi? Terjadi antigenic shift. Ini merah, ini biru. Jadilah virus baru yang merah dan biru. Ini bisa menginfeksi manusia karena ada
bagian dari virus yang berasal dari manusia. Namun ada juga bagian yang berasal dari burung. Inilah yang menyebabkan kemarin kita berhadapan dengan flu burung. Ini terjadi antigenic shift, potensial menyebabkan terjadinya pandemi. Ini yang kalau terjadi namanya reassortment hypothesis. Virus yang berasal dari manusia, virus yang berasal dari burung, masuk dalam tubuh hewan tertentu, dalam hal ini adalah babi, terjadi reassortment tadi, menjadi virus yang baru. Mengapa kita perlu vaksinasi untuk melawan influenza? Karena kalau sudah sampai terjadi infeksi influenza, pilihan obatnya tidak terlalu banyak. Hampir sama dengan COVID, saudara sevirusnya dari influenza. Dan vaksinasi merupakan first line intervention yang bisa dilakukan kapan saja. Cost benefitnya lebih banyak pada vaksinasi dibanding kalau kita melakukan terapi. Mengapa vaksinasi influenza penting? Ya, pertama karena angka kejadian infeksi influenza ini cukup tinggi. Mohon diingat, influenza beda dengan common cold. Ada perbedaannya. Influenza tadi bersifat sistemik. Artinya bisa terjadi komplikasi sampai ke paru-paru, bisa sampai terjadi komplikasi di otak dan ke ginjal. Sementara common cold itu lokal di saluran nafas bagian atas saja, tidak bisa terjadi spreading. Kita berbicaranya adalah infeksi influenza. Pada orang dewasa, resiko infeksi ini semakin meningkat dan kalau mereka melakukan perjalanan, maka resikonya ini semakin meningkat lagi. Cakupan vaksinasi influenza saat ini masih rendah. Pengetahuan masyarakat tentang pentingnya mencegah infeksi ini masih rendah, sehingga mereka baru akan vaksinasi pada kondisi-kondisi tertentu. Untuk itulah sebetulnya WHO menyarankan adanya imunisasi secara rutin untuk mencegah terjadinya pandemi influenza. Kita sudah cukup repot berhadapan dengan pandemi COVID, jangan-jangan nanti kita berhadapan juga dengan pandemi influenza, yang memang sudah pernah terjadi pada masa lalu. Siapa yang diharapkan divaksinasi? Idealnya pada orang-orang yang berisiko tinggi. Orang-orang yang berusia di atas 65 tahun, orang dengan penyakit kronis misalnya diabetes dan PPOK, orang yang berisiko memberikan transmisi pada pasien-pasien dengan risiko tinggi, dan ibu-ibu yang hamil pada trimester 2 dan 3, ini bisa diberikan imunisasi influenza. Imunisasi influenza ini hanya berlaku 1 tahun. Mengapa? Karena setiap tahun WHO ini akan melakukan review apa yang akan digunakan sebagai vaksin. Mengingat banyaknya strain tadi. Strain yang terbentuk dari influenza itu bisa ribuan. Untuk itulah WHO akan membuat gambaran secara epidemiologi mana yang dominan. Yang dominan itulah yang akan digunakan sebagai vaksin. Akan ada surveillance yang akan direview oleh WHO pada bulan Februari dan bulan September. Februari ini untuk hemisfer dunia bagian utara. Sementara September untuk hemisfer dunia bagian selatan. Dari situ akan muncul persetujuan secara nasional. Untuk Northern Hemisphere jenisnya apa, untuk Southern Hemisphere jenisnya apa. Baru persetujuan ini akan diberikan kepada perusahaan yang memproduksi vaksin. Sehingga vaksin influenza tiap tahun bisa berbeda. Ini tadi gambarannya
Jadi dari mana sih referensinya? Ini ada kurang lebih 80 negara yang terlibat. Kemudian ada namanya Collaborating Reference Centers. Nah, ini nanti ada di beberapa negara tempat, yaitu di London di Inggris, Atlanta di Amerika, Tokyo di Jepang, dan Melbourne di Australia. 4 kota inilah nanti yang akan menjadi kolaborasinya. Disitulah WHO akan menentukan jenisnya apa. Kapan dilakukan vaksinasi? Untuk daerah dengan 4 musim diberikan pada bulan Oktober dan April untuk yang Northern Hemisphere. Sementara yang Southern Hemisphere diberikan pada bulan Mei sampai dengan September. Untuk daerah tropis seperti Indonesia yang musimnya hanya 2 musim, sering terlihat juga kita ada 2 kali musim, sehingga kita bisa saja menggunakan sesuai dengan bulan Oktober, sesuai dengan Northern Hemisphere, sementara bulan Mei dan September sesuai dengan Southern Hemisphere. Dosisnya berapa? Diberikan 1 kali 0,5 cc diulang setiap tahun. Ada beberapa penelitian yang menunjukkan pengaruh vaksin influenza pada jamaah haji Indonesia. Ditemukan bahwa pada yang divaksinasi, angka resiko terjadinya kesakitan menjadi menurun. Jadi vaksin ini akan menurunkan resiko penyakit. Yang tidak divaksin, resiko sakitnya itu meningkat hampir 3 kali lipat dibanding orang-orang yang divaksin influenza. Untuk itulah mengapa jamaah haji kita sarankan untuk mendapatkan vaksinasi influenza. Kita akan masuk pada part berikutnya.